Salam, selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di kelas Agama Katolik, masih bersama dengan Mem Ros ya. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam dilindungan Tuhan ya. Baik, sebelum kita mulai belajar pagi hari ini, mari ambil sikap berdoa. Kita awali kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menciptakan lingkungan hidup yang sangat indah bagi kami untuk hidup, tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Bimbinglah kami selalu agar kami selalu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup ini untuk berkembang diri kami dan sesama demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, hari ini kita akan mempelajari topik baru, tapi sebelumnya mau mengingatkan kembali bahwa minggu lalu kita sudah mempelajari siapakah diriku. Kamu sudah mengenal diri kamu sebagai laki-laki dan perempuan ya. Kamu sudah tahu ciri psikis dan juga ciri fisiknya. Lalu hari ini apa yang kita mau pelajari? Hari ini kita akan mempelajari lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, anak-anak, nanti kita akan mengetahui atau mempelajari apa sih lingkungan itu ya. Ya, apa peran lingkungan terhadap pengembangan atau pembentukan diri saya ya. Oke. Yang pertama adalah apa itu lingkungan? Nah, lingkungan itu adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Lalu, apa peran lingkungan dalam pembentukan pribadi kita sebagai laki-laki dan perempuan? Ya, sangat penting ya, sangat berpengaruh ya. Peran lingkungan itu sangat berpengaruh dalam pembentukan dan perkembangan pribadi kita sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang mau menceritakan ya dalam perspektif atau pandangan Kristiani tentang peranan lingkungan dalam perkembangan individu. Kita dapat belajar dari pribadi Yesus sendiri yang mengalami masa kecil dan remaja bersama orang tuanya di lingkungan kampung halamannya di Nazaret. Maria, ibu Yesus, adalah seorang perempuan cerdas dan saleh dalam hidupnya. Bunda Maria adalah guru pertama dan utama bagi putranya itu. Yesus tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas berkat asuhan Bunda Maria. Sementara ayahnya Yosef adalah seorang tukang kayu yang terampil. Yesus pun banyak belajar dari pekerjaan ayahnya itu, sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang terampil dan bertanggung jawab seperti kedua orang tuanya itu. Sebagaimana orang Yahudi pada umumnya. Yesus bersama orang tuanya hidup dalam tradisi keagamaan Yahudi. Ya, demikian Yesus tumbuh dan berkembang dalam pengaruh lingkungan alam dan lingkungan sosial di negeri Palestina. Jadi itu dia cerita tentang Yesus ya, dari dia kecil sehingga dia di remaja ya. Dia hidup di sebuah desa di Nazaret ya. Dia hidup dengan tradisi agama Yahudi di Palestina ya. Jadi itu dia. Nah, kalau kita bagaimana anak-anak? Kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Apakah mirip seperti cerita Yesus tadi? Ya, tentunya beda ya, pasti ada perbedaannya.
ada juga yang sama, ya. Jadi itu dia.
Baik, sekarang kita melihat pesan kitab suci tentang pengaruh lingkungan bagi perkembangan dan pembentukan pribadi kita, pribadi seseorang ya. Sekarang anak-anak silakan buka Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52 ya. Baca dulu kitab sucinya, resapi baik-baik bagaimana cerita tentang Yesus ya. Pergi ke Bait Allah dari ya di Yerusalem ya. Silakan anak-anak baca dulu lalu nanti pahami akan menjelaskan kembali ya. Baik, dari isi kitab suci itu kita bisa melihat bagaimana Yesus sebagai anak Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, dilahirkan di sebuah keluarga seperti kita ya, seperti kita yang dilahirkan sebagai manusia sama ya. Lalu Yesus juga mengikuti tradisi orang tuanya ya, kebiasaan orang tuanya di rumah ya, tradisi agamanya waktu itu ya, lalu tradisi bangsanya ya. Lalu lingkungannya di Palestina ya, lalu bagaimana dia keseharian dia yang sangat taat, sangat menghormati kedua orang tuanya. Contoh saja saat dia tertinggal di Bait Allah saat umur 12 tahun ya, dia tertinggal. Apakah dia memilih untuk diam di Bait Allah? Tidak ya, dia sangat menghormati kedua orang tuanya. Dia tidak memutuskan untuk tinggal di Bait Allah walaupun dia tahu dia akan ada panggilan untuk melayani manusia ya. Dia tetap berada di bawah asuhan orang tuanya. Ia sangat menaruh hormat kepada kedua orang tuanya ya. Dia sangat menghormati ya. Di sini kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa kita juga sama seperti Yesus. Bagaimana kita di rumah, ya di lingkungan kita tempat tinggal, misalnya di tempat anak-anak tinggal di rumah, ya di luar rumah pun, ya mengikuti kebiasaan di rumah, ya dengan orang tua. Kalau anak-anak diajar untuk disiplin, ya pasti nanti juga keseharian anak-anak, kebiasaan anak-anak itu ya akan baik juga, akan disiplin juga ya, begitu. Jadi di sini kita kalau kita melihat Yesus, bagaimana Yesus hidup di sebuah keluarga yang sangat cerdas, dan dia mengikuti orang tuanya yang cerdas, yang terampil. Dia juga menjadi orang yang cerdas dan terampil. Jadi kalau kita mengikuti ajaran orang tua kita yang baik, pasti kita juga akan baik ya. Menjadi pribadi yang baik sebagai laki-laki dan perempuan ya. Jadi itu saja untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Sekarang Mem akan kasih kalian tugas ya. Tugasnya nanti Mem akan tulis di bawah sini ya. Kalian silakan kerjakan di rumah. Jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan dan apa yang kalian dengar tadi ya. Oke. Baik, sekarang anak-anak silakan kerjakan tugasnya ya. Jawab sesuai apa yang kamu simak tadi. Ya, kalau anak-anak menyimaknya, pasti anak-anak bisa menjawabnya. Baik, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Sekarang kita tutup dengan doa ya. Yuk ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk berterima kasih apa yang telah kami dapatkan hari ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian untuk hari ini anak-anak ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.